PT Pancamitra Multi Perdana Tbk, perusahaan yang sahamnya dimiliki PT Harapan Bangsa Kita, milik Kaisang Pangarep tercatat memiliki utang bank mencapai sekitar 2,88 triliun rupiah. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, per 31 Mei 2026, total pinjaman Bank PMMP mencapai 160,13 juta dolar Amerika Serikat ditambah 6,33 miliar rupiah. Dengan Fufu Fafa mau buka 19 juta lapangan kerja. Lah, yang ada malah perusahaan adiknya itu loh bikin ratusan orang kehilangan kerja. Ini lagi jual mimpi atau lagi ngas ironi sih? Gue tuh heran ya, setiap kali ngomong di depan kamera, yang dijual selalu harapan. Yang katanya Fufu Fafa itu mau ngebuka 19 juta lapangan kerja. Ya kedengarannya sih emang keren banget. Tapi nih realitanya perusahaan sang adiknya Fufu Fafa si pisang itu, Ketum Partai Gajah, justru diterpa masalah keuangan. Punya utang sekitar hampir di atas 2 triliun di berbagai bank. Anjay! Terus kabarnya saham juga sempat disuspend karena belum menyampaikan laporan keuangan sejak akhir 2024. Kerugian membengkak dan ratusan karyawan terdampak PHK. Wow! Ini gimana ceritanya? Kakaknya si Fufu Fafa menjanjikan 19 juta lapangan kerja. Adiknya malah mem-PHK ratusan karyawan. Kontras banget dong. Woi, rakyat tuh nggak butuh janji. Rakyat butuh kerja. Pisang, makanya lu tuh ya jangan terlalu sibuk di panggung politik. Jadi waktu lu habis buat ngurusin politik, ngurusin partai, sibuk bikin kandang gajah buat ngalahin banteng katanya. Lu urus juga dong perusahaan dan nasib karyawan lu. Bayar tuh utang semua, ganti rugi semua karyawan yang di PHK. Emang ya dasar anaknya si Joko Dok tuh sama aja sama bapaknya, nggak punya tanggung jawab. Cuma sibuk mikirin kepentingan pribadi. Ironis banget ya, bapak pengkhianat masuk finalis OCCRP, abang anak haram konstitusi yang karbitan pula, mbaknya dugaan kasus Blok Medan, si pisang mecatin karyawan, ngutang terus ninggalin sempak di rumah mantan. Hidup Joko Dok, Raja Kodok. Kebetulan atau seperti apa, yang jelas di tengah perusahaan Kaisang ya yang merugi ya, ini juga terkait perusahaan udang merugi 2 triliun atau lebih ya, dikarenakan pada waktu lalu itu konon katanya 1,9 triliun lah. Di sini Bu Titi, wah lagi-lagi menyindir, entah menyindir atau kebetulan kita juga tidak tahu ya. Yang jelas Bu Titi di sini memamerkan lah setidaknya ya, yaitu Bu Titi menyaksikan panen udang 50 ton. Wah, ini menurut saya menyindir sih, menyindir tipis-tipis. Kalau bahasa politiknya itu ya menyindir tipis-tipis. Ya walaupun tidak sevulgar ya, tetapi menurut saya ada sindir-menyindir lah. Menurut saya seperti itu sih. Kalau kita lihat dari sini, memang yaitu Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto meninjau langsung kawasan budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada 11 Juli. Dalam kunjungan tersebut ia menyaksikan panen parsial udang yang diperkirakan mencapai 50 ton sekaligus mengikuti penebaran 10 juta ekor benur sebagai awal siklus budidaya ke-9. Nah, sangat berbeda sekali dengan pemberitaan di sini misalkan. Ini bahkan tertanggal 11 Februari 2026. Nasib apes emiten udang Kaisang PMMP rugi 1,9 triliun dan ekuitas minus di 2025. Nah, apakah ini Bu Titi menyindir? Kalau kita lihat dari pemberitaan yang saat ini ya, itu sudah melebihi 2 triliun kalau kita lihat ya. Nah, misalkan dari sini, paradok Kaisang Pangarep lini bisnis terlilit utang 2,8 triliun. Kekayaan tetap melambung. Ini dari afu.id ya. Nah, nama Kaisang Pangarep anak kedua mantan Presiden Joko Widodo sedang menjadi perbincangan hangat di media. Nah, saat ini juga viralnya itu tentang kerugian perusahaan dari Kaisang ya. Bagaimana bisa memajukan PSI kalau perusahaan Kaisang sendiri saja ini sudah mulai ya Anda tahu sendirilah mulai gulung tikar dan lain sebagainya. Apakah bisa kira-kira memimpin PSI di mana PSI itu kalau kita lihat cabangnya di mana-mana ya. Konon katanya per kelurahan ada. Wah, itu pastinya akan sangat merepotkan sekali. Dan apakah Kaisang itu akan bisa memajukan PSI untuk 2029? Saya sangat meragukan saja ya. Sangat meragukan sekali di mana emiten perusahaan Kaisang di sini bahkan kerugiannya 2,8 triliun. Ini angka yang sangat besar sekali. Dan saat ini berbarengan dengan Bu Titi Soeharto menyaksikan panen 50 ton udang. Ini kan wah, menurut saya sudah mulai terang-terangan lah sindir-sindiran ini ya. Kalau menurut saya pribadi sih, menurut keyakinan saya pastinya
Ya, ada sindir menyindir sih, walaupun tidak vulgar ya. Nama Kaisang Pangarep, anak kedua mantan Presiden Jokowi, sedang menjadi perbincangan hangat di media. Pasalnya, secara finansial Kaisang menunjukkan paradok yang sangat mencolok. Di satu sisi, banyak lini bisnisnya yang rontok dan merugi. Di sisi lain, ternyata harta kekayaan tetap melambung. Pangkal soal pembicaraan ini adalah berita terkait babak belurnya PT Panca Mitra Multi Perdana, TMMP, emiten pengolahan udang ekspor yang sebagian sahamnya digenggam Kaisang. Perusahaan tersebut saat ini tengah dibebani hutang gunung yang menembus 2,8 triliun. Berdasarkan data keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia per Juli 2026, emiten berskala besar ini. Nah, kalau kita lihat dari sini, anggota DPR minta tersangka korupsi Febri Adriansah dihukum mati. Ini sungguh menjijikkan, apalagi dilakukan oleh aparat penegak hukum. Masyarakat lagi susah tapi dia malah korupsi, harus dihukum mati. Nah, ini menurut saya sih sama-sama misalkan pada waktu lalu dengan Polri ya, memang harus berbenah lah. Yaitu institusi itu sudah kita endus mulai beberapa tahun yang lalu lah. Penegakan hukum itu kayak gimana gitu ya. Memang sudah terendus seperti Nadiem, Tom Lembong dan lain sebagainya. Seperti halnya kalau kita kritisi ya, kayak gimana gitu ya. Tom Lembong menurut saya yang paling vulgar kalau menurut saya. Nadiem juga sangat vulgar sekali. Tidak ada mens rea, tidak ada kerugian negara, tetapi tercatat rugi menurut JPU ya. Seperti Tom Lembong, padahal Tom Lembong tidak ada uang mengalir ke dirinya. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Darabi Channel. Ini sangat menarik teman-teman. Kalau kita lihat pemberitaan di media sosial, bahkan di televisi teman-teman ya, ada berita yang sangat menghebohkan ya. Ya, ini beritanya tentu tidak asing lagi teman-teman, sebab ini berita tentang seorang anak muda, ketua umum partai ya, anak mantan presiden ya, dikenal juga sangat terkenal lah ya. Siapa lagi kalau bukan Kaisang Pangarep. Ketua umum partai yang mempunyai ambisi ya memenangkan partainya untuk lolos ke parlemen ya kan, dan saat ini sang ayah sedang keliling Indonesia ya untuk katanya silaturahmi dengan kader-kader partai. Nah, yang mengejutkan adalah ketika kalau kita lihat pemberitaan teman-teman ya, Kaisang ternyata mempunyai utang yang cukup besar ya. Ini bukan cukup besar, memang sangat-sangat besar. 2,8 T teman-teman, ini nilai yang sangat luar biasa ya kan. Dan ini ya ramai sekali di pemberitaan di media sosial kalau teman-teman lihat. Dan ini tentu usaha pribadi ya yang dilakukan oleh Kaisang. Mungkin saja ya usahanya ini kemudian yang merugi dan meninggalkan hutang bank yang cukup tinggi. Dan yang menarik adalah usaha apa ya kan yang kemudian dan siapa investornya ya, berani-beraninya memberikan pinjaman kepada Kaisang senilai sebanyak itu teman-teman. Dan ini kan menjadi pertanyaan publik ya. Dan terlepas dari itu teman-teman, itu kan adalah urusan pribadi beliau teman-teman. Dan kalau kita melihat bahwa bagaimana berita ini tentu mengejutkan, karena kita lihat ya Kaisang yang kita tahu selama ini hanya jualan pisang ya kan, dan menjadi ketua umum partai. Itu pun menjadi ketua umum partai di awalnya itu setelah 3 hari memegang KTA. Dan saya yakin bahwa bagaimana ambisi beliau juga ya ingin mengalahkan partai Banteng di Jawa Tengah teman-teman, yang katanya ia ingin supaya kader Banteng ini menjadi kandang gajah ya. Dan ini pun menjadi olok-olokan ya kan. Masa iya Jateng yang sekuat itu ya kan, dengan akar rumput yang kuat ya, PD Perjuangan ya bisa dikalahkan dengan anak muda yang berproses dalam dunia politik pun ya belum pernah ya kan, tiba-tiba menjadi ketua umum partai pada saat 2023 ya kalau nggak salah teman-teman. Walaupun sekarang ya menjadi ketua umum dengan aklamasi ya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.